suatu larutan penyangga mengandung 0,1 mol CH3COH dan 0,2 mol NaCH3COO, Ka-nya 10⁻⁵. Berapakah pH larutan setelah ditambahkan 5 ml HCl 0,1 molar? Jadi maksudnya di sini ada larutan ya. Larutan di sini ada mengandung larutan penyangga, ada CH3COH. Nah, itu sudah gitu ada juga NaCH3COO. Nah, udah gitu di dalam larutan penyangga ini itu dimasukkan larutan lain yaitu HCl ya. Nah, HCl ini adalah asam kuat. Nah, kalau asam dia akan bereaksi dengan basa. Yang mana yang basa? Ini sebagai asam lemah ya. Asam lemah ini si CH3COO ini asam lemah ya. Nah, NaCH3COO ini adalah sebagai basa konjugasinya. Jadi, kemungkinan besar si HCl ini pasti akan bereaksi dengan basanya ya, karena asam tambah basa akan bereaksi menjadi garam ditambah air. Kita membuat reaksinya untuk yang A, yaitu HCl itu akan bereaksi dengan basa konjugasinya yaitu NaCa CH3 ya, CH3COO, sehingga akan terbentuk persamaannya hasilnya yaitu Na ini ya, maksudnya gini, ini H plus ya sama CH3COO min itu menjadi CH3COOH ditambah dengan NaCl. Kenapa NaCl? Karena dia dari Na plus sama Cl min. Nah, kemudian kita bikin awal reaksi sisa. Kalau kita mau bikin ion bersihnya itu boleh aja ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya mau ion bersihnya? Berarti ini kan Cl, di sebelah sini kan ada Cl nih. Jadi kita bikin ini. Ini kalau mau dibikin ion bersih ya, ini ada Cl, di sini ada Cl, pasti ini pasti hilang nih ya. Terus sudah gitu di sini ada Na ya, ion Na, di sini juga ada ion Na, pasti hilang juga nih. Jadi tinggal H plus ditambah CH3COO min menjadi CH3COH gitu ya. Nah, untuk awal HCl-nya 5 ml dikali 0,1. Jadi entah kita dapatkan 0,5 milimol. 0,5 milimol. Terus untuk NaCH3COO-nya di soal dikasih tahu nih, ini ada 0,2 mol. Nah, hati-hati di sini ya, ini milimol, ini 0,2 mol. Jadi kalau kita misalnya mau diubah ke milimol, ya 0,2-nya ini berarti dikali 1000. Berarti menjadi 200. Boleh aja ini ya. Jadi 200 milimol. Supaya sama gitu ya. Nah, CH3COH-nya di awal udah dikasih tahu juga 0,1. Nah, jadinya dia sama aja 100 milimol ya. Kita jadi milimol juga. Nah, garamnya di awal nggak ada ya, karena nggak terbentuk garam. Ya, jadi kenapa awalnya ada di NaCH3CO sama CH3COH? Karena ini kan sudah ada dari awalnya, baru dilanjutin sama HCl gitu ya. Nah, dari sini kita lihat ternyata 0,5 dibagi 1 sama 200 dibagi 1 sebagai reaksi pembatas yang habis bereaksi, yaitu yang paling kecil pembandingnya, yang 0,5 dibagi 1. Berarti yang bereaksi 0,5 ini HCl ya akan habis ya. Ini berarti 0,5 milimol ya. Di sini 0,5 milimol. Nah, jadi di sini yang dapetin nanti yang sisanya 199,5 milimol, sedangkan CH3COO-nya akan terbentuk 100,5 milimol. Nah, setelah ini kita cari pakai rumus konsentrasi H+ ya, karena dia termasuk pasangannya adalah pasangan asam basa konjugasi ya. Nah, berarti Ka-nya 10⁻⁵ ya, ini rumusnya udah pada hafal kali ya. Dikali dengan mol asam, hati-hati kita lihat dulu tandanya. Asam ini CH3COH. Jadi jangan sampai salah pilih kita masukin yang mana duluan.
100,5 terus udah gitu per baru dia sebagai bahasa konjugasinya yang NaCH3CO ini ya. Berarti 199,5. Kalau kita hitung hasilnya ntar pH-nya langsung kita dapatkan 5,3 ya.